Milisi Palestina pimpin pertempuran baru untuk patahkan pengepungan Israel di Gaza. Milisi Palestina pimpin pertempuran baru untuk patahkan pengepungan Israel di Gaza. Kelompok perlawanan Palestina, milisi Palestina berupaya memanfaatkan hasil pertempuran terbarunya dengan Israel untuk mengakhiri blokade Israel selama bertahun-tahun di jalur Gaza. Sementara Israel menjadikan pembebasan warganya yang ditawan oleh milisi Palestina sebagai prasyarat untuk memungkinkan pembangunan kembali Gaza. Sementara kelompok Palestina menolak hubungan apapun antara kedua masalah tersebut. Milisi Palestina telah menangkap 2 tentara Israel setelah serangan Israel 2014 di Gaza. 2 warga Israel lainnya diyakini telah ditahan oleh kelompok Palestina setelah mereka memasuki Gaza. Milisi Palestina dan Israel terlibat dalam pertempuran 11 hari pada awal Mei 2021. Setidaknya 260 warga Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka. 13 warga Israel juga tewas oleh tembakan roket Palestina dari jalur Gaza. Pertempuran yang paling sengit dalam beberapa tahun ini terhenti di bawah gencatan senjata yang ditengahi Mesir. Meskipun gencatan senjata milisi Palestina Israel masih berlaku, pengamat memperkirakan pecahnya putaran pertempuran lain mengingat ketegangan yang terus berlanjut pada 16 Juni. Pesawat tempur Israel melakukan serangan udara terhadap posisi milisi Palestina di jalur Gaza sebagai tanggapan atas pengiriman balon pembakar dari wilayah Palestina ke Israel Selatan. Setelah pembicaraan dengan Tur Wennesland, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah pada hari Senin, pemimpin milisi Palestina di Gaza, Yahya Al-Sinwar, menggambarkan pertemuan itu sebagai sesuatu yang buruk dan mengeluarkan peringatan kepada Israel agar tidak terus memaksakan perjanjian selama bertahun-tahun. Sebuah sumber Palestina kepada Anadolu Agency mengatakan bahwa para pemimpin milisi Palestina telah setuju untuk memberikan kesempatan kepada dunia Arab dan internasional yang bertujuan untuk mengakhiri pengepungan Israel di Gaza. Analis berbicara kepada Anadolu Agency setuju bahwa milisi Palestina bertekad untuk memecahkan blokade Gaza menggunakan berbagai cara jika upaya mediasi gagal. Pengepungan Israel di jalur Gaza telah berlangsung sejak musim panas 2007 dan telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kondisi kehidupan penduduknya. Analis politik Palestina Mustafa Al-Sawaf percaya bahwa kegagalan upaya mediasi mungkin akan membuka pintu bagi eskalasi militer baru antara milisi Palestina dan Israel. Informasi yang kami miliki di jalur Gaza menunjukkan bahwa kelompok perlawanan bertekad untuk mencapai tujuan mereka, kata Al-Sawaf kepada Anadolu Agency. Perlawanan memberi para mediator kesempatan untuk memainkan peran mereka, tetapi tampaknya mereka tidak melakukan apa-apa yang membawa kita ke beberapa skenario. Salah satunya mungkin eskalasi militer, katanya. Hani Al-Aqhad, seorang analis politik, berpendapat bahwa kekerasan kepala Israel berisiko pecahnya konfrontasi militer baru dengan faksi-faksi perlawanan Palestina. Pelanggaran Israel terhadap gencatan senjata, pemboman situs Palestina, pelanggarannya terhadap Palestina di tepi barat dan Yerusalem, dan menyamakan balon pembakar dengan roket akan memprovokasi milisi Palestina untuk membuat perhitungan tentang cara terbaik untuk merespon, katanya. Sebagian besar pesan perlawanan datang dari kepala milisi Palestina di Gaza, Yahya Sinwar, dan ini menunjukkan kekuatan dari apa yang ingin disampaikannya kepada Israel, kata Al-Ahad. Aber Tabet, seorang profesor politik di Universitas Al-Azhar di Gaza, setuju bahwa situasinya dapat memburuk menjadi konfrontasi bersenjata baru jika kepalaan Israel berlanjut. Kita mungkin menuju ke konfrontasi baru selama Israel terus mengabaikan tuntutan Palestina untuk mencabut pengepungan Gaza, dan para mediator gagal mencapai terobosan dalam hal ini, kata Tabet. Bagi Tabet, pergantian pemerintahan Israel dan gejolak yang mendahulunya juga merupakan salah satu alasan penting yang melemahkan upaya politik lokal dan internasional yang bertujuan untuk meredakan ketegangan antara milisi Palestina dan Israel.
Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara di jalur Gaza pada Rabu 16 Juni dini hari waktu setempat, setelah para gerilyawan di wilayah Palestina mengirim balon api ke Israel Selatan. Seperti dilansir dari kantor berita AFP Rabu 16 Juni, serangan udara dan balon api ini menandai gejolak besar pertama kali antara Israel dan Gaza. Gencatan senjata pada 21 Mei lalu mengakhiri 11 hari pertempuran sengit antara Israel dan kelompok milisi Palestina yang menguasai Gaza. Pertempuran sengit tersebut menewaskan 260 warga Palestina dan 13 orang Israel. Menurut sumber-sumber Palestina, Angkatan Udara Israel menargetkan setidaknya satu lokasi di timur kota Khan Younis, Gaza Selatan. Seorang jurnalis foto AFP di Khan Younis melihat ledakan-ledakan akibat serangan udara Israel tersebut. Pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa dalam merespon balon-balon api, jet-jet tempurnya menyerang komplek militer milik organisasi milisi Palestina. Militer Israel tersebut menambahkan bahwa fasilitas dan tempat pertemuan untuk milisi Palestina di Khan Younis menjadi sasaran. Sebelumnya sekitar 1.000 apartemen, kantor, dan toko hancur dalam putaran terakhir pertempuran pada bulan Mei lalu di Gaza, wilayah miskin berpendudukan 2 juta jiwa yang dikendalikan oleh kelompok milisi Palestina. Serangan hari Rabu ini adalah serangan pertama Israel terhadap Gaza sejak pemerintah koalisi baru mengambil alih, menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah 12 tahun berkuasa. Balon-balon api yang menurut petugas pemadam kebakaran setempat menyebabkan sekitar 20 kebakaran di Israel Selatan dikirimkan saat lebih dari 1.000 demonstran ultranasionalis yang membawa bendera Israel menyerbu kota tua Yerusalem pada Selasa 15 Juni waktu setempat. Amerika Serikat dan PBB telah menyerukan untuk menahan diri sebelum pawai Yahudi ekstrim kanan tersebut yang telah disetujui oleh pemerintah Perdana Menteri Israel yang baru, Naftali Bennett. Milisi Palestina sebelumnya telah mengancam pembalasan atas pawai yang merayakan ulang tahun reunifikasi Yerusalem setelah Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania pada tahun 1967 dan mencaploknya. Sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.